siang hari yang sangat cerah ini, kita akan melakukan podcast yang tentunya bakalan bikin kalian penasaran banget. Podcast ini juga sangat menarik loh. Sebelum masuk ke podcastnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo guys, nama aku Fahira Jantunisa dari kelas 11 dulu. Dan aku Saskia Anggitasari dari kelas 11 dulu. Tentunya kita gak mungkin berdua di sini. Betul banget. Kita akan mengundang berapa? 3 narasumber, cukup ya? Ya. Dengan cara mengundang kita itu sangat berbeda dari yang lain. Kita akan mengundang itu memakai ilmu hitam kita yang kita punya. Ya. Oke, mari kita mulai ritualnya. 1, 2, 3. Lah, kok kita di sini sih? Kaget ya. Udahlah, gak usah so misterius gitu. Maaf guys, ini cuma gimmick. Daripada kelamaan ya, mending kalian kepo gak sih? Ini tuh siapa sih, dari mana? Kok mereka ada di sini? Mending kita kenalan dulu. Betul banget. Gimana kalau kita perkenalannya nih? Asik. Tepuk tangan dong. Langsung kita belajar aja. Halo, perkenalkan nama saya Usama Abdul Adam dari kelas 10 4. Oke, perkenalkan nama saya Yuri Nurul Aziza dari kelas 10 4. Halo Yuri. Oke guys, perkenalkan nama aku Syamratul Asifa dari kelas 10 7. Halo Syifa. Halo guys. Sedih banget ya sama ada gantengnya satu di sini gitu. Jadi Iya, benar banget. nah, daripada berlama-lama, kalian tahu gak sih sebenarnya kalian tuh tiba-tiba ada di sini duduk bertiga bersama kita. Iya. Tiba-tiba bertiga gitu. Kalian kepo gak sih kalian mau apa sih di sini? Kepo banget mau apa ya, Teh? Nah, jadi di sini tuh kita lagi ngadain suatu podcast yang namanya podcast Jam Kosong. Itu adalah judul dari podcast kita. Nah, podcast ini itu di dalamnya kita akan bertanya-tanya tentang ada apa sih. Kalian kan OSIS baru ya. Betul banget. Nah, gimana sih perasaan kalian pas kalian itu keterima jadi OSIS di Mandua Ciamis ini? Kesan-kesan ya. Boleh diceritain dong satu-satu dari mungkin dari Syifa dulu atau Yuri dulu atau dari Oksha dulu? Oke, dari aku dulu aja ya. Boleh. Jadi pas awal aku tahu tuh nama aku keterima di OSIS, Iya. aku tuh kayak terharu banget dan itu tuh sebuah apresiasi besar banget tuh buat diri aku. Karena emang jadi pengurus OSIS itu kesempatan yang besar loh buat diri kita, buat ngembangin diri kita, apalagi buat ngasah jiwa kepemimpinan kita, betul nggak? Betul. Terus aku juga suka bisa berorganisasi gitu, beradaptasi sama teman-teman yang lain gitu. Itu aja sih Kak. Bangga banget pasti ya. Iya. Nah, kalau tadi Syifa itu mau mengasah jiwa kepemimpinan ya. Nah, kalau Yuri gimana? Nah, jadi pas pengumuman OSIS itu kan di mading perpustakaannya Teh. Iya, iya, Nah, di benar-benar. situ tuh jujur kaget banget ada nama aku di sana. Terus kaget gak sih kalau kayak gitu Iya, ya? kaget banget. Terus tapi di situ tuh langsung mikir kayak, wah tanggung jawab aku gede nih masuk Pasti OSIS. itu mah pasti. Iya, tapi lebih banyak senangnya sih. Iya. Tapi berarti aku tuh dipercaya nih di OSIS. Itu gitu aja sih Teh. Berarti perasaannya tuh campur aduk Iya, banget iya. ya. Nah, sekarang ada satu lagi nih, yaitu Oksha. Pastinya gak menarik gak sih kesan-kesannya dari Oksha? Iya. Jadi apa nih kesannya dari Oksha apa? Jadi pas waktu lihat di mading Oh, ada iya. nama aku, Iya. itu rasanya itu campur aduk banget antara Kaget pastinya, kaget, ya. seneng dan bangga. Terus aku langsung kepikiran ada salah satu teteh OSIS yang ngomong ke aku waktu wawancara. Oh ya. Ngomong apa Yang terus? ngomongnya itu cenah kalau udah keterima jadi OSIS itu harus ngapalin 60 nama yang ada di organisasi. Terus kayak angkatan kita semua. Iya. Oh my god. Sekarang udah apa? Belum.
Ya. Itu aja sih. Nah, Lanjut aja, kita tanya ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya, boleh. Nah, aku tuh masih punya pertanyaan juga nih buat kalian. Jadi menurut kalian nih ya, jadi anak OSIS tuh atau jadi anggota OSIS itu bakal lebih banyak serunya atau deg-degannya? Nah, aku mau jawab dulu sih. Boleh, Nah, kalau menurut aku sih kayak banyak deg-degannya pas awal-awal. iya. Tapi kalau sering berjalannya waktu pasti kita juga terbiasa. Apalagi di organisasi itu kita juga bisa banyak pengalaman tuh sama teman-teman yang lainnya. Apalagi banyak kegiatan gak sih? Iya. Teh? Itu kan bakal jadi asik banget. Iya, benar banget, benar banget. Kalau yang lain gimana nih? Nah, kalau menurut aku sih kayak dua-duanya tuh kerasa banget teh, kayak Ya, serunya deg-degannya tuh ada, deg-degannya juga ada. Tapi lebih banyak serunya, soalnya kayak kita tuh bisa kerja bareng teman-teman dari berbagai kelas. Tentang relasi gitu ya. Ya, juga, bisa bikin acara banyak gitu kayak serunya bareng-bareng gitu. Iya, betul. Tapi deg-degannya tuh kayak ada gitu Pasti sih kayak. Iya, kayak pas ngomong di umum lah gitu. Iya, iya. Tapi itu melatih keberanian, kepercayaan diri juga. Iya, gitu deh. Mau menurut Aksya gimana nih? Kalau menurut aku lebih banyak serunya. Nah, sama nih, berarti kalian itu pada percaya diri banget ya. Iya. Bener-bener aku pengen masuk OSIS. Ini excited banget gitu ya. Bener-bener aku masuk OSIS pasti seru. Jadi udah pasti seru, pasti seru. Bagus. Karena bisa punya pengalaman baru sama teman-teman yang Lain. lain. Terus bisa kerja bareng. Iya. Itu mah pasti sih, gak Tapi mungkin. ada juga deg-degannya gitu. Ya. Maksudnya sih rata-rata ya, kalau bisa aku simpulin deg-degannya mah kalau misalnya lagi ngerjain tugasnya Iya. gitu, pasti ada lah ya, walaupun kita udah percaya diri nih ya, kita pasti ada kayak aduh takut Namanya juga manusia, ya, kan? takut gitu kayak nanti ini proker aku beres gak ya, nah Iya, gitu iya, pasti iya. sih ya, bener Iya. gak? Nah sekarang aku bakal nanya nih suatu pertanyaan yang have fun nih. Kalau suatu hari di OSIS dikasih budget nih, yang gede banget budgetnya, kira-kira buat kedepannya kalian kan nanti bakal jadi pengurus ya, bakal jadi ketuplak ya namanya, ketua pelaksana. Kira-kira apa sih yang bakal kalian lakuin dengan budget yang besar? Apa yang bakal kalian buat, atau kayak Kalian tuh pengen bikin apa? kayak buat dijalanin ke siswa-siswi Ya. juga gitu loh. Apa gitu? Ada gak? Kira-kira. Ada sih teh. Ada apa? Kalau menurut aku sih, aku mau rencanain bikin festival besar-besaran di Eh. sekolah. Tapi di dalamnya kita mau ngadain kayak acara perlombaan gitu, kayak ada perlombaan seninya, olahraganya gitu, supaya jadi siswa-siswi itu kayak bisa menampilkan bakatnya, menunjukkan bakatnya gitu. Tapi dengan eventnya lebih besar. gitu dong. Kalau bisa tambahin ada konser. Nah, dengan itu sekolah kita bakal kepanai bagus, terus lebih maju. Iya, bener banget. Bakal jadi itu juga bisa momen, bukan kayak desis-desis Mandula undang artis nih. Iya, Nah, kalau itu artis kan bisa dipandang naik juga kan. Bagus banget idenya. Yang lain ada gak? Ada juga. Optionnya ya, Bisa. Kalau aku sih Nah, nggak kerasa kita udah ngobrol berapa jam ya? Iya. Menit. Oh, bener banget. Ini 1 jam gitu. Enggak sih, kita udah lumayan banyak berbicara. Makasih banget ya kalian udah mau berbagi cerita kalian ke teman-teman semua. Makasih banget ya. Makasih banget ya. Dan semoga harapan-harapan tadi yang kalian ucapin itu kayak yang tadi diomongin, semoga itu menjadi proker kita dan kita bisa menjalankannya dengan Mewujudkannya baik. ya, Teh. Amin ya Allah. Nah, ada pesan nih dari Teteh, tetap semangat ya, maaf ya Taipo, Iya, tetap semangat ya menjalani tugas-tugas yang nantinya bakal kalian laksanain, dan jangan lupa tanggung jawabnya, dan yang paling penting amanah.
Dari Teh Saski mau ada pesannya? Semoga kalian, bukan kalian sih, semoga kita semua tuh bisa kompak terus. Itu sih pasti yang membuat suatu organisasi menjadi lebih kompak itu, menjadi lebih wah dan menjadi lebih namanya keren itu gara-gara kekompakan. Iya, dan jangan lupa kalian menjalani itu semua harus dengan senyuman, dengan hati yang ikhlas. Tolong tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada dan jangan lupa senyum ya. Nah, jadi aku rasa udah cukup kali ya episode Buat podcast kali ini. Ya. Jadi teman-teman di rumah jangan lupa ya stay tune di episode